pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kalau banyak hal yang namanya sulit kami hadapi, satu hal yang kami tahu di tengah-tengah keadaan sulit Tuhan ada. Walaupun kami kadang merasa Tuhan sedang tertidur, tetapi kuasanya tidak berubah untuk meneduhkan badai, untuk menenangkan angin. Walaupun kami merasa Kau tidak melihat kami, walaupun kami merasa seringkali kami berjalan sendirian, tetapi kami merasakan bahwa Kau sedang berjalan di atas air menembus badai untuk menghampiri kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami hari ini, puji-pujian kami sebagai rasa syukur dan pengharapan kami kepadamu. Sebentar kami menerima firman-Mu, arahkan kami kepada sesuatu dalam pelayanan ini, sebagai sesuatu hal yang baik, supaya kami bisa melayani secara optimal dan maksimal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya menyapa kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Saya bisa hadir di tengah-tengah persekutuan Perwil Timur ya. Saya mungkin paling jarang ya, atau mana belum pernah ya hadir di Perwil Timur ya. Saya melayani di BPP cukup lama karena tahun 2000 saya dilantik jadi DP ya, langsung digandeng Pak Gideon bantu aku ya untuk di BPA ya. Kemudian waktu itu Pak Tommy Longguan dan beliau mundur dibandingkan Pak Iwan Kisnanto. Saya pikir Pak Kis gak kenal saya ya kan, sudah saya akan mundur pelan-pelan. Tetapi ternyata ada modul baru waktu itu namanya BEC, Battle Empowering Center ya, yang ada Buloscam, ada SPY dan lain sebagainya. Dan rupanya modul-modul itu kan diambil dari BIP, Blessed Indonesian Partnership dari Jakarta, khususnya Abalov. Mereka tanya, Pak Kis tanya, siapa ya kira-kira ya yang bisa jadi ketua BEC? Nah mereka ngomong, kami punya agen, kami punya orang di Jawa Tengah, namanya Pak Tony itu ya. Jadi rupanya saya mau mundur, saya pikir Pak Kis gak kenal, tapi orang Jakarta kenal saya ya. Jadi nama saya masuk, Pak Kis tali saya dan dia minta saya jadi ketua BEC, sehingga mungkin kita kenal modul-modul Buloscam, SPY yang masih sampai hari ini kita jalankan ya. Dan 2 periode Pak Kis, Pak Gideon naik, waduh ini pasti digandeng lagi ya, dan betul masih melanjutkan untuk BEC periode ketiga ya. Bayangkan ya, BEC sampai bosen saya lihat modul-modulnya ya. Sehingga waktu Pak Gideon 1 periode selesai, saya ngomong Pak Gideon, Pak saya berhenti ya, jam 4 sore saya telepon Pak Gideon, saya mau berhenti, periode berikutnya saya tidak masuk staf BPD lagi. Ternyata Pak Gideon menyetujui, baik Pak Tony, tidak apa-apa, istirahat saja. Tapi besok pagi jam 4 pagi saya ditelepon Pak Gideon, Pak ada bidang baru di pusat namanya bidang pembinaan keluarga. Saya rasa Pak Tony mesti masuk pagi. Jadi saya hanya cuti hanya 1 malam dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Sehingga saya masuk lagi bidang pembinaan keluarga di zaman Pak Gideon. Nah waktu Pak Gideon selesai, periode 2 periode, Pak Andreas Budi naik. Pak Andreas Budi ngomong, Pak baru 1 periode dilanjut ya. Dan ini periode ketiga sebenarnya saya bidang pembinaan keluarga ya. Jadi saya sudah ngomong sama istri, sama teman-teman BPD, stop ya. Saya dari tahun 2000 ya kan, dari ini wajah-wajah lama, saya percaya masih banyak wajah baru yang pasti bisa melakukan pelayanan lebih baik ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan saya bisa hadir pada hari ini. Di bidang keluarga pusat BPP ini ada beberapa modul pokok. Yang pertama adalah BPN, bimbingan pranikah. Itu udah ada bukunya. Saya memang pernah membuat seminar secara Zoom, tetapi saya nggak bikin lagi karena rupanya dari BPP juga aktif membuat Zoom. Saya kalau ada saudara ikut grup WA pejabat, saya seringkali kasih informasi. Jadi silakan aja, langsung aja, nggak usah lewat saya, ikut kelasnya BPP. Ya, jadi bimbingan pranikah itu buku yang sangat bagus.
Silakan saudara bisa pakai di gereja lokal kita. Kalau ada orang menikah, pakailah buku itu untuk mempersiapkan mereka mau menikah, ya. Dan yang kedua ada BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan, yang beberapa hari lalu saya mengumpulkan ketua-ketua profil Pak Yusuf, Pak Yusuf dan Pak Gatot ya, pada saya. Oh, Pak Kuko juga ya, ketiga ya. Nah, saya mengumpulkan ketua profil dengan wakilnya untuk hadir di Kota Magelang. Saya sudah Pak Dwijo, Pak Antoni Sitompul untuk memberikan training tentang BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan, dan itu harapannya di setiap gereja lokal ada persekutuan Bapak Sepanjang Kehidupan. Nah, ada satu modul yang beberapa waktu lalu di launching, yaitu PBI. PBI itu bukan pemuda Betel Indonesia ya, tapi pria Betel Indonesia. Nah, saya tanya ada modulnya nggak? Nggak ada modulnya. Pria Betel Indonesia ditujukan hanya untuk komunitas di gereja. Kenapa waktu launching Pak Rudin Adi, Pak Ketum kita berkata, tolong ya, ini modul ini adalah bidang bagus, tapi targetnya hanya sampai di komunitas. Jangan bikin ibadah pria lagi, terlalu banyak kegiatan ya. Tiap hari Minggu lu udah ada WBI, ada youth, ada wanita, ada apa, komsel. Ibadah tengah minggu tambahin lagi pria Betel Indonesia ibadah lagi. Wah, itu bisa mabok ya kita ya. Dan akhirnya keluarga kita nggak bahagia karena tiap hari pergi terus ke gereja. Nah, tetapi himbauan dari pusat adalah buat komunitas pria ya. Saya senang kemarin saya ikut dari Bapak Yusuf, ada komunitas pria ya Pak ya, yang sudah dihidupi, dan di tempat kami pun baru setahun ya Pak ya, setahun kami melakukan pelayanan ini. Jadi kita kumpulkan, ya belum banyak, sekitar baru 15-20 orang yang komitmen, tetapi rupanya cukup memberikan dukungan yang baik terhadap pelayanan ya. Ada banyak modul-modul yang lain, termasuk Satgas Mekar, ada macam-macam ya tentang konseling keluarga dan sebagainya. Nah, saya tidak membawa modul-modul itu, kenapa? Karena BPP sudah begitu aktif untuk memberikan lewat Zoom. Jadi jangan sampai kedobbelan, biarlah kita ikut. Kalau BPP yang menyampaikan itu pastinya kita bisa join dengan mereka. Nah, hari ini saya ingin melakukan pembinaan saja sebagai ketua bidang keluarga di BPD Jawa Tengah. Saya hari ini ingin berbagi tentang generasi yang melayani. Sebenarnya modul ini, materi ini saya pernah pertama saya sampaikan di Selatan 1. Selatan 1 itu Salatiga, Ambarawa, Ampel dan sekitarnya ya, Bandungan. Lalu saya sampaikan ini ada Pak Gideon. Pak Gideon berkata saya ngomong begini, Pak, tolong sampaikan ini ya di seluruh perwil ya. Dan kenapa? Karena ini penting menurut Pak Gideon. Oke deh, saya jadikan ini sesi pembinaan jika saya datang ke perwil-perwil yang mungkin dengan waktu yang singkat kita bisa hanya berjumpa sesaat ya. Oh ya, ada satu lagi modul namanya Leaders Married Camp. Itu camp suami istri, nggak boleh bawa anak. Nah, saya sedang cek ombak, kira-kira kalau mau ada camp suami istri, kira-kira banyak anggota Tuhan ingin ikut nggak, ya kan? Ingin terlibat nggak, karena nggak boleh bawa anak dan sebagainya ya. Dan bayarnya cukup mahal karena standarnya si nginepnya hotel ya, bukan tempat retreat. Jadi paling nggak satu orang antara 1 sampai 1,5 juta untuk bisa ikut camp tersebut. Kami ikut dengan sesinya Pak Rudin Adi di Leadership Camp di Bandung. Ya, 3,5 juta ya, 3,5 juta. Saya kalau bikin di Jawa Tengah kurang lebih 1,5 juta bisa masuk lah ya, untuk bisa kita camp, tinggal di hotel, kita dilayani untuk memulihkan hubungan suami istri ya. Dan saya rasa itu mungkin menjadi satu yang kita akan kerjakan beberapa waktu yang lalu ke depan, dan berharap ada respon yang sangat baik dari, kalau nggak ada pesertanya ya ngapain kita nonton-nonton ya. Saya ini orangnya santai aja, kita cek ombak, pada minat kita bikin, nggak minat ya udah nggak usah ya kan, nggak usah dipaksa-paksa kalau itu saudara. Baik, hari ini saya ingin berbagi tentang generasi yang melayani. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak gembala di tempat ini, dan pastinya karena kita ada di GBI, kita diizinkan menikah ya. Bukan seperti gereja Katolik yang romonya nggak boleh menikah ya. Dan dengan menikah dan tidak menikah ada plus minusnya.
Dengan tidak menikah mungkin lebih fokus ke pelayanan, ya. Dengan menikah mungkin kita lebih banyak dukungan dari hal ini. Nah makanya hari ini kita bicara tentang generasi yang melayani Tuhan. Dari pernikahan hamba Tuhan muncul anak-anak, dan anak-anak ini dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Maka saya memasang gambar saya dan keluarga, istri saya yang bersama dengan saya hari ini, PDP Industrial ini, dan anak saya dua. Anak kami dua, Kesia yang pertama perempuan, sekarang sudah ada di Jakarta bekerja, dan anak kedua L itu sudah semester 8, itu sudah selesai skripsi dan wisuda. Saudara, kenapa saya pasang foto keluarga? Saya ingin berbagi begini, pergumulan saudara juga pergumulan saya. Anda punya anak, saya juga punya anak. Anak saudara makan nasi, anak saya juga makan nasi. Anak saudara melawan, kadang anak saya juga melawan, ya kan? Jadi saya ingin berkata begini, yang di hadapan saudara pun mengalami pergumulan yang sama. Kenapa saya pasang foto keluarga? Supaya saudara bisa memahami bahwa yang bicara pun punya pergumulan yang sama, ya. Kan nggak mungkin saya kepalanya gundul, maaf kata ya, saya jual obat penumbuh rambut dulu. Ayo beli obat penumbuh rambut, minyak ini sekali oles rambut Anda akan tebal. Orang yang berkata, oleskan dulu di kepalamu, gitu kan. Kamu kepalanya gundul, jualan obat penumbuh rambut, ya kan. Di Magelang ada pabriknya udah nasional, ya, jualan jamu. Salah satu produknya adalah jamu pelangsing, ya, untuk wanita, melangsingkan diri, langsing katanya, slim, ya. Tapi jangan ketemu yang punya, ya, karena yang punya beratnya jangan 100 kilo. Ya. Jadi kalau ada ketemu orangnya, Anda berkata, saya mau minum dulu, saya jamumu, ya, minum jamumu dulu, baru promosi. Tapi kan kita nggak tahu, jadi sebenarnya aman-aman saja, ya kan. Nah, kenapa? Karena ini penting buat kita bahwa apa yang saya sampaikan, saya juga mengalami hal yang sama, saudara. Saya ingin membukanya dengan sebuah quotes dari John Austin, seorang hamba Tuhan yang hari ini anaknya melanjutkan, John Austin, dengan mega church yang sangat besar. Walaupun ada isu dia penurunan jemaat yang tajam, tetapi saya tetap melihat bahwa ini adalah sebuah gereja yang sangat diberkati Tuhan, ya. Saudara, John Austin pernah berkata dalam quotes yang terkenal, "My first mission field is my family." Ladang misi pelayananku yang pertama adalah keluarga. Saudara, ladang pelayanan kita bukan ke jemaat, yang pertama adalah keluarga. Katakan keluarga. Nah saudara, ini penting buat kita. Kenapa? Karena next kita rindu punya keluarga dan pelayanan yang sehat. Pelayanannya sehat, keluarganya sehat. Bukankah itu yang kita harapkan? Tapi beberapa banyak orang harus mengalami pelayanannya maju, keluarganya berantakan, saudara. Wah, ini terjadi. Sebagai ketua bidang keluarga sampai kaget-kaget, saudara, saya harus menghadapi masalah di keluarga jemaat pendeta, ya, keluarga pejabat. Wah, saudara, ada orang tua yang khotbah keliling kemana-mana, saudara, pengkhotbah hebat, anaknya pacaran, menghamili pacarnya, saudara, sehingga parah ya, sehingga harusnya dinikahkan dengan terpaksa karena pacarnya hamil. Bapaknya pengkhotbah hebat dan banyak jemaat menjadi kecewa karenanya. Ada pendeta yang khotbah keliling, khotbahnya hebat, saudara, anaknya kena narkoba. Ada pendeta yang hebat khotbahnya, istrinya mengajukan cerai. Saudara, lo ada, saudara, ya. Bahkan ada satu keluarga pejabat, saya nggak sebutkan perwilnya, ya. Sampai mereka, bapak, ibu, suami istri, gembala tidur malam itu bersama. Dan besoknya bapak gembala bangun dan tidak melihat istrinya, dan dia hanya menemukan secari kertas dengan tulisan, "Aku pergi, tidak usah dicari. Kalau kamu tanya alasannya, karena aku nggak tahan hidup sama kamu, saudara." Dan ibu gembala kabur, minggat, saudara. Wah, saya ditelepon, saudara. Iya nih Pak Tony, tapi ya kok dicari kemana, ya kan? Saudara, saya berharap di sini tidak ada, saudara, supaya kita bisa punya keluarga yang seimbang. Karena pelayanan kita dilihat juga dari keluarga kita. My first mission field is my family.
Ladang pelayanan yang pertama adalah keluarga. Jadi kita yang punya keluarga perhatikan itu dengan baik. Kenapa ada banyak orang yang pelayanannya maju, tapi keluarganya tidak maju, malah hancur? Karena perhatikan, misi dan prioritas hidupnya salah. Dia membangun pelayanan di atas keluarganya, saudara. Kita harus tahu prioritas kita, bahwa prioritas kita yang pertama adalah Allah. Tuhan itu prioritas hidup kita. Katakan amin. Siapapun tidak boleh menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dan di bawah, prioritas kedua adalah keluarga. Family itu adalah prioritas kita yang kedua. Yang ketiga, baru pelayanan. Ada orang suka rancu nih pelayanan dengan mengutamakan Allah. Kadang suka campur, tidak karu-karuan. Saudara, saya mau katakan sesuatu yang kita harus pahami. Pelayanan Anda tidak sedang mengutamakan Allah. Mengutamakan Allah itu doa pribadi dulu. Tiap hari mau datang pada Tuhan, baca Alkitabnya, bantuan pribadi, itu mengutamakan Allah. Tapi pelayanan itu saudara tidak sedang mengutamakan Allah. Karena itu makanya bedakan begini, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan harus ada di bawah keluarga. Prioritas kita harus benar. Karena saya mau katakan bahwa pelayanan kita, kan banyak orang yang betul bisa terima tentang hal ini, prioritas ini. Seringkali orang berkata, loh kan saya sedang mengutamakan Tuhan. Saudara, saya tidak pernah diberkati ketika saya mengundang seorang hamba Tuhan khotbah di gereja saya, dan dia maju dan membuka dengan kalimat begini, Bapak Ibu, untuk berkhotbah di tempat ini, saya sedang mengutamakan Tuhan. Karena saya sedang meninggalkan istri saya yang sedang sakit di rumah sakit. Tapi demi untuk kemuliaan nama Tuhan, saya berangkat ke sini untuk berkhotbah. Menurut saya orang ini tidak prioritas. Ya, kenapa? Karena istri yang sakit di rumah sakit, suami adalah satu-satunya yang tidak bisa digantikan. Tapi khotbah di GBI Alif Magelang, semua orang bisa berkhotbah. Bisa. Nanti maksud saya punya WR satu kali anaknya sakit panas, saya datang malam-malam besuk dia, saya doakan anaknya panas, dan besok pagi di gereja saya ketemu WR ini, saya tanya, gimana kamu? Pak, kaki ini tambah panas Pak, tinggi, mulai begitu. Kenapa kamu ke gereja pagi ini? Karena saya tugas WR Pak. Saya mau kamu pulang, tungguin anakmu. Di sini yang bisa bikin pujian bukan hanya kamu. Tim PB kami banyak. Jadi yang bisa jadi WL bukan hanya kamu. Kamu pribadi yang tidak digantikan oleh istrimu, anakmu, tetapi WL kamu bisa digantikan. Saudara, maka hari ini kita mesti tahu, sadar prioritas kita. Jangan rancu antara mengutamakan Tuhan dan mengutamakan pelayanan, saudara. Pelayanan itu prinsipnya simpel, sesuatu bisa digantikan, saudara. Ya, saya suatu kali diundang sebuah gereja dengan jemaat 5.000 orang lebih, dan dia berkata, Pak, tapi bisa nggak khotbah di tempat kami? Ini ulang tahun gereja Pak, semua jemaat hadir, 5.000 orang, kami sewa gedung. Tolong Pak, bisa hadir Pak Tony, kami sangat berharap Pak Tony bisa hadir. Kapan ya Pak? Saya buka tanggal, dan ternyata itu tanggal hari ulang tahun pernikahan saya dengan istri. Dan saya sudah janji kami akan makan bersama, saudara ya, di sebuah tempat yang kami sudah incar beberapa waktu. Saya ngomong sama dia, maaf ya Pak, saya tidak bisa mengikuti jadwal tersebut. Loh, Pak Tony ada pelayan di tempat lain? Enggak. Saya janji makan malam dengan istri karena itu hari ulang tahun pernikahan kami. Saudara, dia berkata, oh Pak, kalau begitu ketika handphonenya ditutup, saya yakin ini pendeta jemaatnya 5.000 orang. Kontak di telepon handphonenya, saya rasa ada ratusan pendeta yang bisa menggantikan pendeta Tony. Nanti, halo? Saya nggak bisa, dia bisa panggil pendeta Gilbert Rumoindo, dia bisa dia jemaat besar kok. Dia bisa panggil pendeta siapa saja. Kalau saya nggak bisa, tapi bagi istri saya tidak tergantikan. Nanti katakan amin. Bisa nggak saya nambung, saya pelayanan ke Surabaya, saya nambung Pak Kupung.
Pak Kumpul tolong ya, gantikan saya menemani makan bersama dengan istri saya. Makan malam berdua dengan istri saya, boleh nggak? Seganteng apapun beliau, nggak boleh. Ngerti ya? Yang paham katakan amin. Karena bagi istri saya tidak tergantikan, tapi pelayanan saya bisa digantikan oleh siapapun. Ya, jadi saudara mesti sadar tentang prioritas ini. Prioritas ini penting. Nah, bahkan di dalam Alkitab disebutkan pada penilik jemaat pun harus menjadi orang-orang yang hebat. Saya akan cerita tentang satu tokoh di dunia misi yang sangat terkenal, namanya Bob Pierce, ya, Robert Bob Pierce. Saudara, dia kalau saudara bergerak dalam pelayanan misi, Anda pasti sering mendengar kata World Vision. World Vision adalah sebuah lembaga misi yang sangat besar. Dia dapatkan visi waktu Bob Pierce ini datang ke China, dia melihat anak-anak terlantar dan hatinya menggelora. Dia kemudian pulang ke Amerika, dia share ke Amerika bahwa di China butuh tenaga-tenaga misi, butuh dana, dan tidak disangka banyak lembaga-lembaga keuangan memberikan dukungan sehingga Bob Pierce punya dana yang besar untuk bisa bahkan bukan di China sampai ke Asia, sampai ke negara-negara yang lain, saudara. Dan muncullah sebuah lembaga misi yang sangat besar, namanya World Vision. Dia penggagasnya, dia founder, founding fathernya, ya. Saudara perhatikan, dia adalah orang yang hebat, tapi karena dia terlalu sibuk, saudara, dia pelayan sangat pelayan sini, dia berhukum keluarganya, saudara. Sangat mengerikan. Anaknya ditemukan mati bunuh diri karena kecewa dengan bapaknya. Dan istrinya berapa tahun kemudian dia mengajukan cerai karena dia merasa tidak menjadi istri yang ditungguin oleh suaminya. Dan yang parah lagi, karena Bob Pierce sering bermasalah, di keluarga bermasalah, tidak menjadi berkat, maka manajemen grup dari World Vision buat rapat dan memecat Bob Pierce dari kedudukannya sebagai dewan penasihat. Dia yang mendirikan, dia juga yang dipecat, semua. Bayangin ya. Dan saya berharap ini tidak terjadi karena maka kita mesti perhatikan baik-baik. Fokus pada pelayanan kita harus betul-betul benar karena ada orang yang tidak bisa menerima ini. Saya beberapa minggu lalu ya, saya diminta Pak Gideon Rusli untuk bicara 2 sesi tentang mental health di acara PGLI di Solo. Saya sampaikan sekilas tentang prioritas ini. Ada seorang hamba Tuhan GBI yang nggak bisa terima. Dia ngomong, Pak, namanya pelayan itu mengutamakan Tuhan, dan itu paket. Kita harus mati-matian, rela tinggalkan keluarga untuk pelayanan. Ya, saya mau ini bahaya kayak gini, ya kan? Kayak gini ini bahaya. Bisa keluarganya bisa berantakan dan kayak gini ini contoh Bob Pierce ini kurang besar apa dia? Tapi ternyata dia harus mengalami hal yang buruk. Kalau itu satu paket, dia kemudian bercerita, bersaksi di tengah-tengah forum itu. Saya Bapak istri saya sedang mau melahirkan, saya harus berkorban. Saya tinggalkan istri saya dan Tuhan tolong dia. Iya sih, Tuhan gak pernah melupakan pergumulan kita. Tapi kalau itu menjadi satu paket, pastinya gak ada orang-orang kayak Bob Pierce gitu, melayani jalan, keluarga jalan. Tapi ternyata ada orang-orang begini. Loh Pak, ini kan dunia sekarang. Yuk kita lihat ya di dalam Alkitab. Siapa gak kenal Nabi Samuel? Samuel itu Nabi hebat luar biasa. Dari kecil dia tinggal di rumah Allah, diserahkan ibunya namanya Hana. Dari kecil dia mendengar suara besar audible voice, Samuel, Samuel. Besar diberkati Tuhan. Dari Samuel ditabiskan Saul raja pertama. Kemudian Daud, masih Samuel yang ditabiskan. Yuk kita lihat perjalanan Nabi Samuel dalam 1 Samuel 1 ayat 15 sampai 16. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lo kurang apa? Hamba Tuhan gak gini, melayani seumur hidup, dedikasinya gak kurang-kurang. Tapi coba kita lihat ya ayat yang ke-16. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, ke Gilgal dan Mispa, dan pemerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Samuel bukan hanya gembala di kandang, saudara. Itu khotbah keliling, ya kan? Lihat nih khotbah keliling. Gilgal, Mispa, Betel, khotbah terus dari kota ke kota, keliling terus, terlalu sibuk. Tidak ada waktu interaksi dengan anaknya.
dan keluarganya, tidak ada relasi yang terjalin. Ada tuh hasilnya? Next. Dalam 1 Samuel 8 ayat 1-3, yuk kita lihat. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki hak menjadi hakim atas orang Israel, suksesi. Bapaknya pendeta diturunkan aja jadi pendeta, saudara. Tapi coba kita lihat kelakuan anak-anaknya. Ayat yang kedua, nama anak yang sulung ialah Yoel, dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Ayat 3 bersama-sama yuk, 2, 3. Tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Kurang apa saudara? Ya hebat, Nabi dengan pengurapan, khotbah keliling kemana-mana jadi berkat dari kota ke kota. Tapi kita lihat hasilnya, anak-anaknya nggak ada yang jadikan Samuel. Jadi pendeta sih, ya next, dan jangan di next dulu. Tidak ada yang jadi pendeta sih, tetapi kita lihat, walaupun mereka jadi pendeta, tetap jadi pendeta. Bapaknya pendeta, anaknya pendeta, tapi mengalami degradasi, penurunan, sebuah kemerosotan. Bapaknya hebat, anaknya hancur, saudara. Dan Alkitab memberi kesaksian, dan tidak malu Alkitab mengakui ayat 3, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Samuel loh, siapa berani kita berkata aku lebih hebat dari Samuel? Aku akan pelayan ke sana kemari dan keluarga pasti baik-baik saja. Saudara, kalau itu satu paket melayani Tuhan sebagai sesuatu yang mengutamakan Tuhan, Tuhan memberkati, saya berkata nggak akan ada orang kayak Samuel. Ya, oke, saya akan buktikan yang berikutnya ya. Beberapa orang contoh Alkitab next, hamba Tuhan dan keluarganya jadi teladan. Ada Imam Eli, ya, yang tidak menjadi teladan ya. Imam Eli dan anak-anaknya. Kita lihat, ini contoh yang buruk ya. Eli melihat anaknya hidup dalam nggak benar. Lihat ya, ada seorang hamba Tuhan yang tidak meneruskan keturunan yang benar. Saya kasih contoh yang ketiga, Daud. Next, Daud adalah seorang yang hebat. Daud ini istrinya banyak ya. Kalau sudah baca Alkitab, Daud istrinya banyak sekali, ya. Dan salah satu istrinya namanya Hagib, ya. Coba kita lihat bersama-sama dalam 1 Raja 1 ayat 5-6. Lalu Adonia, anak Hagib, anaknya Daud, meninggikan diri dengan berkata, aku mau menjadi raja. Saudara, bapaknya masih hidup, anaknya mau pendeta. Bapaknya masih hidup, anaknya kurang ajar menurut bapaknya. Ini Adonia. Siapa Adonia? Anaknya Hagib. Siapa Hagib? Istrinya Daud. Saudara, perhatikan. Ia memperlengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Kenapa ada anak kurang ajar kayak gini, saudara? Bapaknya hebat penuh pengurapan, pemasmur yang disenangi di seluruh Israel, intim dengan Tuhan, pemasmur yang dipuja-puja, dekat dengan Tuhan, selalu berhubung dengan Tuhan. Anak yang kurang ajar, saudara, mau turunkan Daud. Kenapa? Coba kita lihat di ayat yang keempat, ayat yang keenam. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Dia pun sangat dalam perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Berarti kan ya, karena Daud begitu sibuk ngurus kerajaan, sibuk dengan keluarga yang banyak, sehingga kepada anak ini Daud gak pernah ngomong, kenapa kamu gitu? Kenapa kamu begini? Gak pernah ditegur, saudara. Muncullah orang-orang yang generasi yang seperti ini, ya. Maka mari kita menjadi keluarga yang kita berharap keluarga bisa membina pelayan Tuhan, hamba Tuhan bisa membina keluarganya dengan baik, saudara. Dan hal ini juga menjadi pergumulan bagi kami semua ya, supaya kita bisa terus memfokuskan diri di tengah-tengah banyak pelayanan. Kita coba untuk terus terhubung dengan anak-anak ya. Next, ada contoh hamba Tuhan yang baik, saudara ya. Contoh hamba Tuhan yang baik ada Nuh yang bisa mengawal keluarganya untuk memenuhi visi Tuhan, membangun bahtera. Satu visi, bangun bahtera, walaupun dapat ejekan tapi dapat dukungan ya. Sesuatu hal yang baik. Ada Yosua yang dia dengan berkata dengan gagahnya, jika engkau anggap baik, engkau mau menyembah
Allahnya orang Amori, orang Hewi dan sebagainya, silakan. Tapi aku dari sisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ini satu keputusan yang baik. Dan di perjanjian baru ada Filipus, orang hebat ya. Saya punya bantuan bagus tentang Filipus. Orang ini hebat. Filipus ini satu dari 7 orang yang diangkat menjadi pelayan diakonia. Karena para rasul sudah begitu sibuk sehingga telantar pelayanan janda-janda, fakir miskin, maka diangkatlah 7 orang, termasuk Stefanus yang mati di Raja Batu melihat wanita terbuka. Dan ada nama yang muncul di sana yaitu Filipus. Filipus itu adalah seorang yang hebat. Dia ditemukan menjadi keluar seorang yang melayani diakonia, bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak, bagi-bagi bantuan, bagi-bagi berkat orang miskin. Tapi kalau Anda baca dalam perjalanan berikutnya, Filipus ditemukan dia menjadi pengkhotbah, bahkan pengkhotbah dengan pengurapan, banyak setan diusir, mujizat kesembuhan, dan yang luar biasa. Kurang lebih pasal 21, Paulus datang Alexandria ke kotanya Filipus, dan dia berkata, loh ini kita di kota ini ya, bukankah di sini ada Filipus? Dan yuk kita mampir ke sana. Dan Paulus dengan rombongannya mampir tinggal di rumahnya Filipus. Dan Paulus bersaksi, dia berkata, Filipus punya 3 anak darah, dan 3-tiganya punya karunia bernubuat. Wow. Dia boleh perlayanan, diakonia jalan, berkhotbah jalan, usir setan jalan, KKR jalan, tapi dia tidak lupa membina 3 anak perempuannya. Dan dia dapat karunia, 3-tiganya punya karunia bernubuat. Maka ini ada satu bagian yang baik untuk kita bisa terima, yaitu next, keluarga harus dirawat dengan cinta. Tidak dirawat pernikahan keluarga akan menimbulkan dosa yang serius. Kalau Anda baca 1 Timotius 5 ayat 8, dikatakan orang yang tidak urus keluarganya, dia sama dengan orang yang murtad. Orang yang tidak urus keluarganya, dia sama dengan orang penyembah berhala. Wah, saudara, itu sangat mengerikan ya. Anda sudah bisa baca di bagian itu. Nah, perhatikan, makanya keluarga harus dirawat dengan baik. Saudara, saya menampilkan foto, izin menampilkan foto saya di sebuah taman yang sangat indah. Ini di sebuah taman namanya Seoul Forest ya. Ini di Korea. Tahun lalu saya diundang khotbah di Korea, dan saya extend beberapa hari untuk jalan-jalan dengan istri dan keluarga. Saya berkunjung ke Seoul Forest, sebuah taman bunga tulip yang indah. Di Korea, bunga tulip begitu bagusnya, ya, nggak kalah dengan kayak di Belanda dan sebagainya. Nah, saudara, di belakang saya ada banyak bunga-bunga yang indah. Saudara, saya lihat-lihat foto-foto, dari pengalaman rohani, tiba-tiba ada satu suara devosi dalam hati saya. Bagus ya, tamannya. Saya tahu itu adalah suara kudus yang selalu terkoneksi dengan kita. Saya mau lihat sih. Tiba-tiba ada sebuah pertanyaan gini di dalam hati saya. Sekali lagi saya percaya itu Roh Kudus. Bagaimana cara merusak kebun bunga, taman bunga yang indah ini? Bagaimana caranya merusak taman bunga yang indah ini? Saya berdialog dalam hati, anak-anak lagi pada foto, saya memandangi, saya berdialog dalam hati ya. Saya mau gampang, saya mau saja tak izin-izin kan rusak semua, ya kan? Tapi gak ada suara-suara, jawaban saya itu gak berkenan gitu ya, gak pas. Mau gampang, saya ambil sabit aja, tak sabit semuanya, rusak semua. Gak ada suara, ya. Dan beberapa jawaban saya berikan, Roh Kudus gak bicara apa-apa. Sampai kemudian saya tanya Tuhan, gimana cara membuat taman bunga ini dari rusak? Satu kalimat yang muncul menggores dalam hati saya, biarkan saja. Tidak usah diurus, tidak usah disiram, tidak usah dipupuk. Kalau ada rumput, biarkan saja. Kamu nggak perlu banyak usaha, kamu nggak perlu banyak effort, kamu nggak perlu susah payah, injek-injek, keringetan. Kamu diemin aja, itu taman rusak sendiri. Tiba-tiba Tuhan bicara demikian pulang keluarga. Mau melihat keluarga kita hancur dan rusak. Anakmu salah nggak usah ditegur, anakmu nggak baca Alkitab nggak usah ditegur, anakmu nggak kebaktian nggak usah diomong, diemin aja, rusak sendiri.
mendiamkan, memberikan sebuah efek destruktif dan sangat mengerikan. Dan saya ingatkan Tuhan, jangan sampai keluarga kita hancur karena kita membiarkan mereka. Mulai kita merawat mereka. Katakan amin. Rawat keluarga kita baik-baik. Ya, rawat dengan cinta. Kasih itu bahasa aktif. Kalau surat teliti dalam bahasa aslinya, kasih itu agape itu bahasa aktif, bersifat aktif. Jadi kasih itu nggak hanya ngomong ya, tapi aktif, memberikan sesuatu yang terbaik buat orang-orang yang kita kasih. Maka ada sebuah ungkapan, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Ya, setuju katakan amin. Ya, maka belajar memberikan. Istri-istri berikan perhatian yang terbaik buat suamimu. Dalam pelayanan banyak tekanan, banyak tantangan. Berikan kenyamanan di rumah. Suami berikan yang terbaik. Apa yang disenangi istrimu? Kasih. Halo? Ibu-ibu katakan amin. Jangan diem tok, ya kan? Kasih itu bukan pasif. Ya. Saya pernah tes di beberapa acara, saya juga pengen tes di sini. Ibu-ibu masih senang gak suamimu romantis? Senang ya? Senang gak suamimu peluk dari belakang dan ngomong, "Ma, I love you"? Senang gak? Senang gak? Lebih senang mana? Ada dipeluk dari belakang dan ngomong, "Ma, Papa sudah transfer"? Mana yang senang? Yang pertama, yang kedua? Ya sama aja ternyata ya. Di sana sini ibu-ibu kalau udah menikah sudah romantis nomor sekian. Yang penting transfer. Ya. Saudara dengan baik-baik, urus keluarga kita baik-baik, rawat. Karena itu butuh sesuatu untuk kita terus bisa mengalami anugerah berkat Tuhan. Oke, berikutnya, dan yang penting bagi kita adalah begini. Kita bisa melahirkan keturunan ilahi dari pernikahan hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan. Diharap muncul generasi yang ilahi, saudara ya. Dan seperti Zakaria dan Elisabeth, dia punya anak, dan Yohanes sebut orang yang besar di hadapan Tuhan. Katakan besar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang menjadi satu hal yang penting buat kita. Saudara mesti ajar anak-anakmu mesti besar di hadapan Tuhan. Saudara, sama dengan saudara dan saya harus menghadapi situasi yang harus bergumul dengan anak-anak hari ini, saudara ya. Karena saya sering mendengar kesaksian teman-teman yang dulu orang tuanya pendeta. 30 tahun yang lalu nih, dia cerita, 30 tahun lalu Pak, bapak saya lagi pimpin ibadah, saya di luar gitaran sambil merokok-merokok. Dulu ibadah di gereja, pastor disampaikan saya nggak mau ikut kebaktian, saya tinggal pergi. Saya bahkan mengganggu ibadah. Itu kisah 30 tahun yang lalu. Tapi sekarang anak-anak pendeta, saya lihat banyak yang membantu pelayanan. Amin. Orang tuanya, amin. Amin. Sama, anak saya juga mati-matian pelayanan. Bahkan mereka nggak mau kuliah jauh-jauh, hanya mau di Jogja supaya Sabtu Minggu bisa membantu pelayanan di gereja. Saya lihat anak-anak pendeta sekarang banyak mati-matian membantu pelayanan, bukan kayak dulu. Tapi begitu ada tawarin, mau nggak gantiin papa jadi pendeta? Nggak ada yang mau. Halo, anaknya Pak Tony gimana? Podo baik. Sama, Pak, saya pelayan, tapi jam sore saya di pendeta. Makanya kalau ada anak-anak hamba Tuhan di tempat ini yang berkata anaknya Pak, saya jadi pendeta, bersuka cita, itu anugerah besar. Katakan amin. Wah, nggak gampang, saudara ya. Sampai saya ngobrol banyak dengan anak, nggak kurang-kurang, sampai akhirnya anak saya. Ya, akhirnya kami dalam diskusi yang 24 jam, dan sampai akhirnya dalam keputusan sudahlah, kamu gak jadi pendeta gak apa-apa, kamu harus besar di hadapan Tuhan. Mau jadi apapun, mau harus sukses dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau sekolah teologi ya, supaya suatu saat kamu dipanggil Tuhan, kamu sudah diperlukan.
Ya, karena saya pertama sudah nyemplung, ya masuk harvest ini tahun kedua ya untuk bisa diperlengkapi. Sampai sekarang ditanya, mau nggak jadi pendeta? Nggak mau, ya kan? Tetap nggak mau. Tetapi komitmen kita adalah mereka menjadi besar di hadapan Tuhan. Katakan besar di hadapan Tuhan. Nah ini penting ya. Nah masalahnya begini, Pak, bolehkah pendeta mempersiapkan anaknya sebagai penerus? Nah ini pertanyaan yang mungkin saudara juga di pelayanan masing-masing, termasuk saya di Magelang. Kadang kami kebanjiran jemaat-jemaat yang datang kami nggak tahu, bahkan dari luar kota, dari gereja lain yang bukan GBI. Mereka suka menanyakan, nanti penggantinya Pak Tony siapa? Saya ngomong, ya kalau bisa anak saya, ya kan? Nah beberapa komentar miring selalu ngomong gini, wah ini gereja keluarga, ini gereja turun-temurun, saudara. Berapa banyak orang begitu? Saya ngomong ini orang bukan orang GBI ini, ya kan? Kalau orang GBI tahu harusnya bahwa kita justru harus betul-betul mempersiapkan keluarga, karena ada sebuah prinsip sukses tanpa suksesi itu gagal. Saudara. Kita bisa sukses jadi orang besar, tapi kalau kita nggak bisa membangkitkan generasi penerus kita, maka kita dianggap gagal. Nah, penerus, camkan baik-baik, boleh anak kandung, boleh anak rohani. Ada beberapa hamba Tuhan yang tidak diberikan anugerah punya anak kandung, ya. Seperti sahabat kita Pak Gideon Rusdi, sudah menikah sekian puluh tahun, tidak punya anak kandung. Tapi saya lihat dia intens mempersiapkan anak rohaninya untuk siap akan diangkat. Satu kali kita kan kemarin lagi membicarakan tentang masa pensiun pendeta ya, karena ada emeritus. Wah, luar biasa ya. Nanti tahun 60 tahun ke atas kita bisa punya sandangan PDTEM ya, emeritus atau purn ya, bukan purnawirawan ya. Saudara, emeritus. Saudara, saya lihat Pak Gideon orang yang sangat intens mempersiapkan. Dia sedang mempersiapkan seseorang, anak muda yang dipersiapkan untuk menggantikan dia, saudara. Bukan anak kandung. Maka saya berkata, baiklah kita penerus, bisa anak kandung, bisa anak rohani. Saudara, dipersiapkan di dalam Alkitab juga banyak yang suksesnya bukan ke anak rohani. Contoh Musa kepada Yosua. Yosua bukan anak kandungnya Musa, ya kan? Elia kepada Elisa. Yesus kepada 12 murid. Paulus kepada Timotius dan lain sebagainya. Tapi tugas kita adalah begini, persiapkan baik itu anak rohani, anak kandung, atau istri atau suami. Saudara harus mempersiapkan generasi penerus yang melayani Tuhan. Jangan sampai, maaf kata ya, kita meninggal tiba-tiba dan jemaat bingung siapa yang gantikan, bingung. Dan kemudian lari ke BPD, tolong kirim pendeta sama kita. Saudara, pastikan kita harus betul-betul mempersiapkan diri. Nah, saya akan tutup dengan beberapa hal ini ya, singkat saja. Ada masih beberapa slide, tapi ini yang paling utama. Saudara mesti amati tata gereja GBI. Ya, next. Saudara, di tata gereja GBI ada sebuah klausul di pasal 8 ayat yang kedua dikatakan demikian. Jemaat induk yang gembala jemaat pendirinya berhalangan tetap, ya, bisa sakit, bisa meninggal, maka kekosongan jabatan gembala diisi oleh istri atau suami atau anak yang berstatus GBI. Ini tata gereja. Jadi kalau tadi ada jemaat yang dari luar GBI komentar, wah ini gereja keluarga nih, gereja keturunan, diturun ke anak-anaknya. Anda mesti nonton, baca tata gereja GBI. Bukan kita yang mengatur, tapi GBI punya aturan. Kalau gembala sidangnya berhalangan tetap, maka yang menggantikan adalah istrinya. Atau kalau gembalanya istri, suaminya. Dalam hal ini prioritas ya, prioritas. Atau anaknya yang berstatus pejabat. Maka maaf ya, ibu gembala yang belum berstatus pejabat, segera ambil daftar kamu. Bapak Kuku Pak Yusuf untuk masuk pejabat. Kalau bisa anakmu tertarik untuk masuk pejabat, ambil PDT, masuk.
Karena ini prioritas, saudara. Bukan kita yang ngatur, sinode yang mengatur, saudara ya. Dan kemudian aktif dalam pelayanan jemaat, memiliki potensi dan panggilan untuk melaksanakan tanggung jawab penggembalaan. Jadi persiapkan mereka. Jemaat tahu, oh iya, ini yang menggantikan nanti Pak Tony, ini yang menggantikan, saudara. Maka masuklah dalam syarat-syarat ini. Ambillah penjabatan. Ada seorang istri pejabat yang berkata, panggilan itu kan untuk suami saya, Pak. Saya tak di belakang layar saja. Saudara, saya berkata nggak bisa begitu. Karena begitu suami meninggal, kamu nggak bisa naik loh. Kalau kamu nggak pejabat, ya kan? Maka seringkali BPD direpotkan dengan tiba-tiba suaminya meninggal, istrinya nggak pejabat, sesal-sesal supaya nggak jadi pejabat, supaya bisa menggantikan. Jangan kayak gitu ya. Kita mesti mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Persiapkan istrimu, anak-anakmu untuk masuk menjadi pejabat. Ayat yang ketiga, dalam hal istri, suami, atau anak-anak tidak memiliki potensi sebagai gembala jemaat, maka keluarga gembala pendiri atau gembala penerus dan pengurus jemaat gereja lokal GBI bersama BPD menetapkan gembala jemaat pengganti yang berasal dari pejabat GBI di jemaat lokal GBI yang bersangkutan. Kalau istrimu, anak-anakmu tidak ada potensi menggantikanmu, ya sudah. Tapi kamu mesti punya arah rohani. Saya beberapa waktu itu main di sebuah kota, hamba tuanya baik, gerejanya majunya pesat. Saya coba di Natal mereka. Saya tanya kepada gembala, Pak, anak-anak saya jadi pengurus, penerus? Enggak, Pak, positif anak saya tidak boleh menjadi penerus. Terus kalau Bapak dengan usia begini, usia 80-an tahun, kira-kira mau turunkan siapa? Ya full timer saya lah. Masa saya serahkan BPD kirim orang yang gak pernah berjuang dengan saya, tiba-tiba kirim orang yang akan melayani di tempat ini. Jemaat gereja besar, sudah punya gedung besar sekali, ya biar pejabat di gereja kami yang berjuang bersama dari nol. Saya tersentuh, saudara. Ini orang hebat ya. Anak saya nggak bisa, Pak. Anak saya nggak mau. Dan saya tahu dia panggilannya bukan ke sini. Tapi ada satu full timer saya yang saya akan bisa percaya dia untuk menggantikan saya. Bukan keluarga kandung, bukan apa-apa. Full timer, tapi dia tahu kamu yang meneruskan. Saya nggak mungkin ke BPD ngomong. Sementara saya punya pejabat di gereja lokal, saya ingin ke BPD, minta kirim pendeta. Sementara di tempat kami ada beberapa orang berstatus PDP, ya, pejabat BPI di jemaat lokal yang bersangkutan, ya, atau pejabat BPI selama 3 bulan. Kalau nggak ada baru sore besar ke BPD minta dikirim pendeta. Kan begitu, ya. Jadi aturannya jelas, BPI bagaimana kita bisa mengatur hal itu dengan baik. Nah, berikutnya, sedikit cepat saja supaya hal ini terjadi. Baik, regenerasi penting karena, perhatikan. Yang pertama, kesempatan melayani dan usia manusia terbatas. Ya, saudara sadari kalau kita usia terbatas, berarti siapkan generasi loh, ya kan? Segera buat regenerasi. Lihat, Yesus cuma 3,5 tahun, saudara. Singkat banget, ya. Musa 40 tahun jadi pemimpin, lalu mati. Selesai, saudara. Jadi pemimpin 40 tahun sudah selesai, saudara. Dan yang kedua, menghindari degenerasi atau penurunan kualitas. Seperti Hakim 2:10, setelah 10 angkatan dikumpulkan, maka muncullah angkatan yang tidak mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Gak pernah dengar kisah laut dibelah, gak pernah dengar Tuhan mengirimkan mana surgawi, burung puyuh, gak pernah dengar. Maka mereka menjadi generasi yang kurang ajar. Turun degenerasi namanya. Maka hari ini persiapkan generasi kita, biarkan mereka boleh melihat, dan kita melihat bagaimana generasi kita akan menjadi lebih baik. Katakan amin. Nah, tujuan regenerasi apa? Yang pertama, camkan, ini saya temukan dari sangat penting, yaitu yang pertama, melanjutkan visi dari generasi sebelumnya. Regenerasi penting karena melanjutkan visi kita. Saudara, saya belajar, saya tulis buku tentang kepemimpinan visioner. Ya, Pak, gimana cara mendapatkan buku itu? Cari Gramedia. Buku saya dari Gramedia seluruh Indonesia. Pak, di kota saya ada Gramedia online shop. Ya, ketik kepemimpinan visioner.
Tony Subiantono akan keluar. Bahkan saran saya online shop saja karena harganya bisa separuh. Ya. Gramedia agak marah-marah karena online shop bisa memberikan harga separuh, diskon 50%. Ya. Saya nulis banyak tentang kepemimpinan visioner. Saudara, perhatikan. Saya menemukan banyak hal begini. Seringkali visi Tuhan tidak bisa diselesaikan dalam satu generasi. Visi yang Tuhan berikan kadang perlu beberapa generasi untuk bisa selesai. Makanya Alkitab sering menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yusuf. Kenapa? Menunjukkan bahwa rencana Tuhan memenuhi bumi untuk mencapai tanah perjanjian tidak hanya sampai di generasi Abraham. Maka Allah kita seringkali disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. 3 keturunan. Saudara, sadari bahwa kita seringkali visi yang kita dapat dari Tuhan bisa saja tidak selesai di generasi kita. Daud dapat visi membangun rumah Tuhan, tapi ternyata bukan di generasi Daud, generasi anaknya Salomo baru rumah Tuhan dibangun. Artinya apa, saudara? Regenerasi penting karena melanjutkan visi sebelumnya, ya, mencapai hal yang lebih besar, saudara, ya, mau melakukan hal yang lebih besar. Yosua dan Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan, Yosua bisa masuk tanah Kanaan dengan begitu besar. Daud nggak bisa bangun bait suci, tapi anaknya bisa, saudara. Maka persiapkan generasi kita dengan baik. Maka sekali lagi hal yang terakhir adalah strategi terbaik kita pelayanan. Next adalah intergenerasi. Katakan intergenerasi. Nah, intergenerasi itu lebih baik daripada regenerasi. Saya ingin memperkenalkan istilah baru ini. Bukan lagi kita bicara regenerasi, tapi intergenerasi. Apa itu intergenerasi? Intergenerasi itu bukan sekedar memberikan pergantian atau suksesi, tapi intergenerasi adalah memimpin bersama. Katakan memimpin bersama. Di tiap periode, di tiap masa ada banyak generasi yang berbeda. Saya beberapa waktu lalu istri saya ngomong, "Pak, tidak usah terima tawaran pelayanan youth lagi ya." Karena saya dulu kan sering kakak anak-anak muda youth. Istri saya ngomong, "Jangan terima pelayanan itu lagi ya." Kenapa? Papa bahasanya tidak nyambung sama anak muda. Khotbahmu gak nyambung sama anak muda. Saya harus bisa terima. Saya harus bangkitkan anak-anak muda yang berkhotbah dengan baik anak muda. Ya, kita harus menyadari itu, saudara, ya. Nah, intergenerasi adalah munculnya, tanggapan ini muncul karena ada banyak orang. Ambil pemimpin muda, dampingi dia sampai dia mapan atau sampai kita udah disebut Tuhan sudah dipersiapkan dengan baik, saudara, ya. Dan investasikan waktu lebih banyak untuk mereka, khususnya anak muda hari ini. Saya kalau datang ke sebuah gereja pelayanan dan saya melihat setidaknya masih ada anak-anak muda di gereja itu yang melayani, saya selalu berkata, harapan saya besar untuk gereja itu. Kalau saya melihat masuk ke sebuah gereja isinya, maaf ya, orang-orang tua semua, saya berkata, aduh, ini masa depannya suram nih. Saudara, kalau masih ada anak muda, itu harapan besar. Karena hari ini anak muda pegang solusi. Saya boleh didukung oleh orang-orang tua dengan banyak duit. 2 tahun lalu, saya ngomong, saya ingin pasang LED, tak penuhin, dari kiri ke kanan, 1,8 meter kali 9 meter, habis berapa? 270 juta. Orang kami ngomong beli, begitu dibeli, pasang segera. Konsepin ada yang bisa ngidupin nggak? Ada. Itu hari itu sudah dipasang. Hari Kamis, itu hari Jumat, Sabtu, itu udah bisa nyala, saudara. Kami nggak ada ngerti. Orang-orang kita yang umurnya 30-40 tahun ngomong, ini pakai aplikasi apa ya? Oh, pakai Resolum. Resolum itu gimana caranya ya? Mateng lah, ya kan? Itu udah pasang 270 juta, saudara.
Nggak ada yang bisa hidupin. Saya putus asa, saya share di grup jemaat. Siapa yang bisa hidupin mengoperasikan energi, silakan merapat ke gereja. Anak SMA kelas 2 bawa tas ransel. Om, tak coba om, kayaknya bisa. Saya mau silakan. Sampai jam 11 malam, setengah 12 malam, biar foto saya. Om, nyala om. Wah, saudara, kita butuh generasi anak muda ini. Amin. Saudara siapkan semua hal tadi dengan baik. Nah, saudara, termasuk dalam pelayanan kita, muncul banyak hal, pergerakan yang membuat kita hari ini butuh sebuah sentuhan muda. Persiapkan generasi muda, bukan hanya regenerasi, tapi intergenerasi. Caranya bagaimana? 3 langkah. Saya punya 3 kata yang simpel untuk kita bisa lakukan. Bagaimana supaya saudara bisa melatih, membuat intergenerasi bagi anak, istri, full timermu, ya. Yang pertama, pakai prinsip ini. I do, you watch. Aku lakukan, kamu nonton ya. Aku lakukan, kamu lihat. Kemudian yang kedua, bertahap. We do together. Kita lakukan bersama. Dan setelah itu yang ketiga adalah you do, I watch. Kamu lakukan, aku yang nonton. Ya. Berapa tahun lalu saya dapat full timer dari Kota Solo, lulusan sekolah Alkitab, STH, tapi gak pernah punya pengalaman pelayanan. Bingung saudara. Wah, saya harus gimana Pak? Tugas saya apa? Gini-gini. Bingung saudara. Saya mau aku persiapkan kamu menjadi pelayan pastoral. I do, you watch. Nanti malam ada doa pemberkatan toko dari jemaat. Kamu ikut, kamu nonton, ya. Dia datang nonton. Saya melayani, sebagai pemimpin pujian, saya berkhotbah, saya mendoakan. Besok ya ada ibadah tutup peti jemaat yang meninggal. Kamu ikut nonton. Dan saya melakukan I do, you watch. Dan kemudian berapa saat we do together. Besok ada penguburan jemaat di tempat pemakaman ini. Yuk kita lakukan bersama. Kamu yang main gitar, istrimu yang pimpin pujian, aku yang khotbah. Kita lakukan bersama. Kita lakukan bersama. Terus besok akan ada ibadah ucapan syukur anak jemaat 17 tahun ulang tahun Sweet 17. Kamu yang pimpin pujian, aku yang khotbah. Kita lakukan bersama-sama. Didampingi. Hari ini sudah sampai tahap you do, I watch. Besok ada ucapan syukur ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun jemaat. Kamu yang khotbah, aku yang doa penutup. Saudara, pakai prinsip ini ya. I do, you watch. We do together, you do, I watch. Kalau sudah sampai pada tahap ini, kau sedang membuat regenerasi, intergenerasi yang baik, termasuk ke dalam keluarga kita. Saudara ya, keluarga yang melayani bersama-sama akan jadi berkat bagi banyak orang. Sebagai penutup, next, jangan lalai untuk mempersiapkan generasi dalam pelayanan kita. Kapan harus dipersiapkan? Sama-sama. Mulai sekarang, persiapkan generasi. Istrimu, anak-anakmu. Engkau sudah berdoa, seperti saya berdoa, bertahun-tahun. Masih belum juga ketemu panggilan anak saya nggak mau paksakan. Saya pesan pada mereka, jadilah besar di dalam Tuhan. Jadi orang sukses di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dan saya kalau saya harus persiapkan full timer saya. Kalau full timer saya nggak siap, nggak ada, baru saya akan sama BPD, gitu aja, ya kan? Maka lakukan ini mulai dari sekarang. Katakan amin. Amin, terima Tuhan. Mari kita balik diri, kita akan tutup dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Haleluya. Saya minta biar Pak boleh berdoa buat firman Tuhan. Mari Pak Pendeta Pangan, ini salah satu senior saya. Bapak, kami sungguh diberkati dengan membatasi
pengalaman dan pemahaman akan keluarga dan pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan apa yang sudah kami terima. Tuhan patrikan di dalam segala hal kami, sehingga bukan hanya kami pahami, tapi kami mampu menghidupinya. Sehingga di antara kami banyak hamba-hamba Tuhan ini, maka ke depan kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang sekarang kami selesaikan semakin menjadi besar pada generasi-generasi di bawah kami. Kami mengucap syukur dan kami terus berdoa supaya kami hamba-hamba Tuhan dan keluarga kami Tuhan jadikan keluarga-keluarga yang baik sesuai dengan keteladanan dalam firman, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, sesuai yang dapat kami pelajari dari sejarah suci yang Engkau berikan didokumentasikan dan dapat kami teliti sampai saat ini. Terima kasih Bapak di surga, berbagi Pak Enji Biontono dalam pelayanan di Magelang bersama dengan Ibu, dan Tuhan menjawab pergumulannya. Berkati anak-anaknya dimanapun berada dan apapun yang mereka senangi menjadi dedikasi buat mereka. Tapi kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan juga menyiapkan generasi yang baik di GBI Magelang untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mantap. Kami persilakan Tuhan. Haleluya. Amin.